bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Saya Roifa Maulidia. Saya Diana Zuro. Saya Beatrice Revalina. Saya Fediman Norris Jawan. Saya Surensyah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan yang kedua, konversi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Dan yang ketiga, manfaat flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna yang ada di negara Indonesia sangat beragam. Jenis flora dan fauna yang tersebar dapat ditemukan di hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan bakau, dan sabana tropis yang tersebar di penjuru Nusantara. Indonesia beriklim tropis dan banyak mendapatkan curah hujan, sehingga memiliki banyak hutan hujan tropis. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia memiliki kelompok tersendiri. Apa itu flora dan fauna? Flora dan fauna merupakan bagian dari sumber daya alam yang berada di seluruh penjuru bumi. Tentunya setiap wilayah yang ada di bumi memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada kondisi geografis setiap wilayah. Pengertian flora. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari Papua. Konferensi sendiri merupakan sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjadi populasi dan bisa tetap ada hingga nanti konferensi sebuah kawasan yang meliputi kriteria kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, misalnya memiliki spesies langka atau endemik. Konversi juga diharuskan kawasan yang memiliki dan kawasan yang memiliki atau potensi sehingga perlu adanya prioritas konversi. Sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan. Bentuk kawasan suaka alam terdiri dari 1. Cakar alam, sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia. Memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun contoh cakar alam yang terkenal sebagai berikut. Cakar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat merupakan cadangan hutan di daerah Suaka Marga Satwa, kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi atau sebagian habitat salah satu jenis satwa dikhawatirkan punah karena ini merupakan tempat berkembang biaknya jenis satwa atau tempat tinggal dari salah satu jenis satwa. Marga satwa di Indonesia tempat untuk melindungi banteng macan, tutul kancil, kucing, bakau, dan anjing hutan. Cakar biosfer adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Termasuk suku-suku terasing. Suku terasing ini harus dijaga kelestariannya karena penduduk ini menginginkan hidup yang serasi, harmonis, dan seimbang.
A hopeless romantic all my life, surrounded by couple. B. Manfaat flora dan fauna di Indonesia bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi kehidupan manusia. Jenis tumbuhan dan manfaatnya. A. Beratawali. Rebusan batang beratawali yang terasa sangat pahit bisa dijadikan sebagai obat rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan membantu mengurangi gejala kencing manis. B. Cacing tanah. Cacing tanah mengandung kadar protein yang tinggi. Cacing dapat mengobati tipes, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati saluran infeksi pernafasan. A. Manfaat hewan bagi manusia. 1. Hewan sebagai bahan pangan. Hewan-hewan yang bisa dijadikan bahan makanan terutama daging, susu, dan telurnya, misalnya ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, burung. 2. Hewan sebagai bahan sandang. Bahan pakaian, baju, sepatu, sendal, ikat pinggang, tas, banyak yang diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi. 3. Hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya badak, harimau, cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar, dan sebagainya. Flora dan fauna di Indonesia bagi kehidupan manusia. A. Manfaat fauna bagi manusia. 1. Hewan bagi bahan pangan. Hewan-hewan yang biasa dijadikan bahan makanan terutama daging, susu, dan telurnya, misalnya ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, dan burung. 2. Hewan sebagai bahan sandang atau pakaian, sepatu, sendal, ikat pinggang, dan tas, banyak diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. 3. Hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya badak, harimau, cacing, kadal, biawak, dan ular, kelelawar, dan sebagainya. 4. Hewan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, misalnya ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, kerbau, dan kambing. 5. Hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta, burung merpati, lumba-lumba, dan gajah. 6. Hewan yang digunakan untuk percobaan atau penelitian, misalnya kelinci, tikus, domba, monyet, lalat buah, nyamuk, dan marmot. Manfaat flora bagi manusia. Indonesia 70% merupakan paru-paru dunia. Sangat banyak spesies tumbuhan yang ada di Indonesia. Tentu saja beberapa jenis tumbuhan yang ada di Indonesia ini memiliki manfaat dan khasiat tersendiri. Tuh, sebagai bahan makanan, banyak makanan dan sayuran yang kita makan berasal dari tumbuhan, seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 2. Sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga, tumbuhan tertentu sering dijadikan sebagai bahan untuk membangun bangunan, alat rumah tangga, perabot, bahkan kendaraan. 3. Untuk membuat kain untuk keperluan untuk membuat pakaian atau kain seperti rami, serat kayu tertentu. B. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai bahan makanan, banyak makanan dan sayuran yang kita makan berasal dari tumbuhan seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. 2. Sebagai bahan untuk bangunan rumah tangga, perabotan rumah tangga, tumbuhan tertentu sering dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan, alat rumah tangga, perabotan, bahkan kendaraan. 3. Bahan pembuatan kain untuk keperluan membuat pakaian atau kain seperti rami, serat kayu tertentu. C. Manfaat hewan bagi lingkungan. 1. Menjaga keseimbangan lingkungan. Di antara hewan ada yang pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lain. Dalam suatu ekosistem akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan satu pemakan hewan lain, seperti perkembangannya katak akan menghambat perkembangannya nyamuk. Perkembangan tikus sawah akan menghambat jika populasi ular terjaga. 2. Menjaga kesuburan tanah. Hewan
Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Akibatnya, tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan. 3. Menghasilkan bahan penyubur tanah berupa pupuk dari kotoran hewan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. 1. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi lingkungan terutama sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. 2. Sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.